Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Good morning. How are you this morning? I'm okay, thank you. Yeah, it's nice to meet you. Senang sekali ketemu kalian hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan KA. Oke, sebelumnya siapa yang nggak masuk hari ini? Doni. Kenapa Doni nggak masuk hari ini? Sakit. Oke, nggak apa-apa. Kita doakan Doni cepat sembuh ya. Oke, kelas. Tadi Bu Neni sudah bilang kalau hari ini kita akan belajar tentang coding dan KA, kecerdasan artifisial. Sebelumnya biar nggak tegang, kita tepuk dulu ya. Ya, oke, masih ingat tepuk 1, 2, 3, 4, 5? Masih. Ya, oke. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nadanya kok nggak pas ya? Oke, ulangi. Tepuk 5. Coba dengerin Bu Neni dulu ya. Kalau tepuk 5 itu gini. Tepuk 5. Beda toh nadanya? Oke, ulang ya. Tepuk 5. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. 3 tepuk tangan. Oke, dan sekarang kita mulai dari berpikir komputasional ya. Apa toh berpikir komputasional itu? Nah, sekarang perhatikan ini. Pernah nggak kamu mengalami hal-hal berikut ini? Ketika kamu berangkat sekolah, motornya mogok atau bannya bocor. Siapa yang pernah mengalami ini? Mau berangkat sekolah, bannya bocor atau motornya mogok? Siapa yang pernah mengalami? Nggak ada? Oke, aman, guys. Kalau misalkan ini merasa lapar ketika terbangun di malam hari, kelilir malam-malam, lapar perutnya, pernah nggak? Oke, siapa yang pernah? Ya, oke, banyak nih yang pernah. Siapa yang mau cerita? Apa yang dilakukan pas bangun malam-malam terus lapar? Tidur kembali. Oke, paling gampang tidur kembali. Ada yang selain itu, selain tidur kembali? Ada? Masak mie. Sekarang kenapa kok memutuskan masak mie? Karena praktis, mudah dan cepat. Kenapa kepikirannya kok mie? Kok nggak yang lain? Oh, karena adanya cuma mie besarnya pun ya. Oke. Nah, sekarang untuk masak mie tadi, apakah mie-nya langsung dimakan mentah-mentah? Ya, dimakan dulu. Ya, terus? Bisa nggak dibalik proses itu? Boten, harus apa? Berputar. Nah, jadi gitu. Yang namanya berpikir komputasional itu, kamu berpikir komputasional bukan berarti harus menjadi robot atau berpikir pakai kode-kode rumit, enggak. Tapi metode untuk memecahkan masalah yang rumit menjadi efisien logis. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Jadi kita berpikir bagaimana kamu punya masalah, kamu cari jalan keluarnya. Kayak tadi, oh kalau lapar malam hari, masalahnya apa lagi? Lapar tadi ya? Yang nggak mau ribet, apa solusinya? Masak mie. Sebelum masak mie tadi ada apa solusinya? Tidur lagi, benar. Itu yang paling nggak mau ribet. Yang agak ribet, kalau tidur lagi nanti nggak bisa tidur karena perutnya lapar. Akhirnya bikin itu juga ada step-stepnya loh. Nah, itu yang dinamakan sistematis. Oke, lanjut. Untuk berpikir komputasional itu ada 4 pilarnya. Yang pertama ada yang namanya dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Sudah pernah dengar ini atau baru dengar sekarang?
Kira-kira pengenalan pola? Pola itu apa tuh? Pola adalah masaknya tadi gimana caranya? Berurutan. Oke. Pola itu ya sesuatu yang urut-urut berurutan tadi. Next, ada abstraksi, ada algoritma. Kita lihat masing-masing itu apa. Yang pertama dekomposisi tadi. Benar ya jawabannya Rintan tadi. Rintan ya. Proses membagi masalah yang rumit besar menjadi komponen yang lebih kecil. Tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan diselesaikan satu persatu. Ini contohnya yang paling gampang. Kamu pernah bikin nasi goreng? Anggap saja bikin nasi goreng itu adalah masalahnya. Ini biar gampang ya, kemudian dicarikan analoginya. Kita dekomposisi dulu. Bikin nasi goreng itu yang pertama harus menyiapkan nasi. Bahannya. Apakah bahannya hanya nasi? Apalagi yang lain? Ada bumbu, ada telur. Kemudian setelah disiapkan bumbunya yang dilakukan adalah diiris. Mungkin bisa ditambahi dengan terus telurnya digoreng, dicampur, kemudian dimasak. Nah, itu yang namanya dekomposisi. Setelah itu ada pengenalan pola. Jadi bagian-bagiannya, ibaratnya bagian dari masalah tadi ya. Bikin nasi goreng itu ada siapkan bahan, terus haluskan bumbu, mulai tumis-tumis, kemudian dimasak. Ini jadi ada 4 bagian. Dari satu proses rangkaian nasi goreng itu dibagi jadi 4. Ya. Nah, sekarang pengenalan pola. Saat bikin nasi goreng, menumis bumbu memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Ketika kamu bikin nasi goreng, ini caranya. Kalau misalkan kamu mau bikin mie tadi, apakah caranya sama? Misalkan minyak mie goreng, bukan mie instan ya, minyak mie goreng. Apakah pakai pola ini juga? Iya. Nah, jadi yang dimaksud pola itu tadi loh, urutan-urutannya tadi. Namanya pola ya. Membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika tidak menemukan pola, bisa menyelesaikan masalah dengan tata cara yang sama serupa. Misalkan prakarya disuruh bikin capcay. Nih, capcay. Kira-kira prosesnya atau stepnya sama buat beda? Secara garis besar. Misalkan masak capcay sudah pernah belum yang cowok-cowok? Belum. Nah, yang cewek-cewek kasih tahu. Apakah dulu? Disiapkan bahannya, terus potong-potong. Setelah itu tumis bumbu. Nah, sama polanya kode. Bikin nasi goreng juga gitu, tumis bumbu masukkan. Capcay juga gitu, tumis bumbu masukkan. Kira-kira bikin kering tempe juga gitu enggak? Iya. Nah, itu yang dinamakan pola. Polanya sama. Next, oke. Yang berikutnya adalah abstraksi. Kalau menurut kalian abstraksi itu apa sih? Artinya apa abstraksi? Ini ilustrasinya ini. Saat kamu mengendarai sepeda, kamu fokusnya pada cara mengayuh dan menjaga keseimbangan, kemudian mengerem. Kamu nggak perlu memikirkan gear ini muternya gimana ya. Kira-kira bannya sepeda itu dari bahan apa ya? Kira-kira cara ngelasnya sepeda dengan ini tuh bagaimana? Itu nggak perlu dipikir. Yang kamu pikirkan hanya mengayuh pakai sepeda itu bagaimana. Kalau kembali ke nasi goreng tadi, kamu nggak perlu mikir ini kompornya kok bisa makan gimana ya. Itu nggak perlu. Yang penting fokus ke memasaknya. Nah, ini yang dinamakan abstraksi. Jadi ngilangi yang nggak penting-penting. Gimana caranya kompor itu bisa nyala? Mungkin kalau kamu pakai blender, gimana cara menghaluskan bumbu pakai blender? Nah, seperti itu. Sampai sini paham? Next, yang terakhir ada algoritma. Nah, setelah selesai tadi, kamu sudah melakukan proses dekomposisi, abstraksi, polanya dikenal. Yang terakhir ada algoritma. Algoritma itu urutannya jelas, tidak ambigu, pasti terhenti setelah masalah selesai. Pasti terhenti setelah masalah. Kalau sudah nasinya matang ya sudah. Nah, ini contohnya ada resep masakan, petunjuk perakitan mainan atau tutorial untuk melakukan sesuatu. Pernah beli kipas angin? Yang kemarin beli kipas angin siapa? Yang beli kipas angin kemarin siapa? Siapa?
nyapu bagaimana? Oh, bersih-bersih. Nah, ya prosesnya yang menunjukkan bahwa itu 4 pilar berpikir komputasional gimana menyapu? Oh, membersihkan halaman. Oke, yang pertama kamu lakukan apa kira-kira? Ambil sapu, bener, ambil sapu. Setelah itu ya disapu. Yang disapu apanya? Yang kotor, benar. Yang nggak kotor dilewati? Kotor disapu. Oke, tepuk tangan dulu buat Farel. Mungkin ada contoh yang lain. Contoh yang lain yang ada sesuatu masalah yang besar, kamu pecahkan atau kamu jadikan kecil-kecil di komposisi masalah tadi. Kemudian polanya apa? Abstraksi, nanti jadinya algoritma. Pas? Oke, kalau pas dikasih contoh sama Bu Neni. Misalkan ini kamu dapat tugas IPA mempresentasikan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia tahu? Ya, ada ini mencari materi tentang mulut, lambung dan usus. Ini di komposisi masalah. Biasanya kan tugasnya kelompok ya. Nah, ini dibagi. Yang bagian mencari materi siapa? Yang bagian bikin slide presentasi siapa? Yang desain, kemudian latihan presentasi, dibagi tugasnya setiap anggota. Polanya bagaimana? Misalkan kamu dapat tugas IPA, bikin presentasi. Kira-kira presentasinya nanti isinya akan seperti apa? Slide-nya. Yang pertama ada video, gambar, kemudian poin-poin pentingnya apa. Misalkan slide ke-1, kira-kira akan berisi apa? Katakan, siapa yang mau coba? Ya, oke, Anissa. Ada daftar isinya dulu, oke, sip. Daftar isi nanti isinya apa? Poin-poin yang akan dibahas, bagian-bagian dari, misalkan tadi tentang sistem pencernaan, berarti daftar isinya akan isinya apa? Poin-poinnya apa saja kira-kira? Oke, ada lambungnya, terus? Ya, terus apa lagi? Oke, yang terakhir akan berakhir di itu akan dibahas. Setelah itu sudah, nanti apa kira-kira? Mekanismenya, cara kerjanya sistem pencernaan itu seperti apa? Oke, sudah punya gambaran ya? Oke, next. Oke, abstraksi fokusnya adalah ini tadi. Fungsi utama dari organ, tidak perlu dihafal semua nama enzim terlalu detail kan? Kalau SMP itu enzim belajar nggak? Enzim pencernaan. Belajar ya? Oh enggak, oke, hanya mekanismenya saja. Nah, ini algoritmanya. Oke, ya, ini nanti dulu sebelum ke sini. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Sudah jelas ya. Nah, sekarang untuk ngecek kamu sudah jelas apa belum? Bu Neni punya LKPD. Kalian akan bekerja berkelompok ya, slide-nya. Ini akan dibagikan LKPD-nya.
Yang kedua, kalau kamu mau merencanakan sesuatu itu bisa lebih apa? Efektif dan efisien. Kemudian bisa membantu kamu jadi pemecah masalah, problem solver. Jadi nggak nggak hanya penyelesaian masalahnya itu ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Kemudian ada ini kreativitas dalam mencari solusi. Ini menjadi fondasi yang penting kalau kamu sangat tertarik di bidang sains, kemudian teknologi atau teknik atau matematika. Dulu waktu cita-cita itu ada yang pengen bekerja jadi mekanik, kayaknya ada deh. Siapa kira-kira? Oh, yang duduk di belakang sana yang jadi mekanik ya. Nah, ini harus kamu punya berpikir komputasional itu supaya kalau ada masalah bisa diselesaikan secara benar sekali. Next. Kesimpulannya, berpikir komputasional itu adalah alat bantu berpikir yang bisa kalian gunakan untuk menghadapi tantangan apapun. Ada 4 pilarnya, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, kalau sudah ada terima kasih berarti selesai. Ya, poin pentingnya adalah ini. Dengan berpikir komputasional, masalah serumit apapun bisa ditemukan solusinya. Setelah belajar tadi, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Yang bikin senang apanya? Oh, penjelasannya sudah jelas. Apa lagi? Lebih tahu, lebih dalam lagi. Oke, kira-kira setelah ini sudah punya gambaran berpikir komputasional itu seperti apa dan mau digunakan untuk apa? Sudah. Oke, sebelum ditutup mungkin masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan. Dokter, sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, untuk next meeting, pertemuan berikutnya, Bu Nani minta kalian cari satu contoh yang bisa mengcover ini proses dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma di masalah kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin bisa di masalah sekolah mungkin atau di rumah, tidak masalah. Yang penting melibatkan 4 proses ini. Bisa? Bisa. Oke. Kalau sekali lagi masih ada pertanyaan? Ya, Bimo? Oh enggak. Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, terima kasih atas perhatiannya. That's all for today. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.